Jumpa lagi di Perspektif. Saya Kolbi. Saya Ian. Nah, Bi, pembahasan kita dari sisi makro apa sih di episode kali ini? Dari sisi makro, pembahasan akan berkaitan dengan rilis dari neraca pembayaran Indonesia kuartal 1 2026 serta hasil terbaru dari RDGBI di bulan Mei. Kalau dari sisi industri, apa yang akan dibahas, Ian? Nah, kalau dari sisi industri, yang akan dibahas adalah terkait perkembangan persepsi konsumen serta data-data terkait pariwisata. Nah, menarik kan pembahasan kita kali ini? Untuk itu, saksikan terus perspektif kali ini ya. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI berbalik mencatatkan defisit sebesar 9,15 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun 2026 dari posisi surplus sebesar 6,07 miliar US dollar pada kuartal keempat tahun 2025. Sejalan dengan defisit NPI tersebut, cadangan devisa turun sebesar 8,31 miliar US dollar secara kuartalan menjadi 148,15 miliar US dollar pada akhir kuartal pertama 2026. Secara lebih detail, neraca transaksi berjalan mencatatkan defisit sebesar 4,01 miliar US dollar atau setara dengan 1,09% dari PDB pada kuartal pertama 2026. Lebih lebar dibandingkan dengan defisit 2,48 miliar US dollar yang setara dengan 0,67% dari PDB yang tercatat pada kuartal sebelumnya. Melebarnya defisit ini terutama didorong oleh penurunan neraca perdagangan barang seiring melemahnya ekspor non-migas. Berdasarkan komoditasnya, penurunan ekspor non-migas utamanya disebabkan oleh produk manufaktur akibat menurunnya permintaan global pada kuartal pertama 2026. Sementara itu, neraca transaksi finansial mencatatkan defisit sebesar 4,93 miliar US dollar atau setara dengan 1,34% dari PDB pada kuartal pertama 2026 berbalik dari posisi surplus sebesar 8,8 miliar US dollar yang setara dengan 2,22% dari PDB pada kuartal keempat 2025. Defisit ini utamanya dipicu oleh defisit yang cukup besar pada investasi lainnya, sementara investasi langsung atau FDI dan investasi portofolio terpantau tetap mencatatkan surplus, meskipun secara nilai surplus mereka cenderung menyempit dibandingkan periode sebelumnya. Kita beralih kepada hasil dari RDGBI, di mana BI menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin ke level 5,25% pada pertemuan RDG bulan Mei 2026. Pemicu utamanya adalah perang yang terus berlanjut di Timur Tengah, di mana penutupan Selat Hormuz telah menaikkan harga minyak mentah secara global serta mendisrupsi global supply chain. Hal ini meningkatkan dua risiko utama, yaitu menurunnya stabilitas nilai tukar rupiah akibat sentimen risk-off, serta potensi kenaikan imported inflation yang dipicu oleh meningkatnya harga bahan baku. Sebagai langkah preemptif dua risiko tersebut, BI menaikkan suku bunga melebihi ekspektasi pada bulan Mei 2026. Di saat kebijakan moneter diperketat, kebijakan makroprudensial tetap dipertahankan pro-growth secara konsisten. Perluasan cakupan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM serta penambahan insentif KLM menjadi salah satu peningkatan kebijakan terbaru dalam RDG BI. Dengan mempertimbangkan kondisi global dan domestik yang berlaku, ruang lingkup kenaikan suku bunga BI dalam waktu dekat tampaknya semakin terbatas, terutama karena Bank Indonesia sendiri memperkirakan rupiah akan pulih pada paruh kedua tahun ini. Oleh karena itu, kami memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga kebijakan di level 5,25% untuk jangka waktu yang lebih lama guna menjaga stabilitas ekonomi makro dan pasar keuangan di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut seputar ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kondisi konsumen serta perkembangan pariwisata. Pertama, persepsi konsumen Indonesia sedikit meningkat pada April 2026. Bank Indonesia melaporkan bahwa indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 123,0 pada April 2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan 122,9 pada Maret 2026.
Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan indeks kondisi ekonomi saat ini yang meningkat menjadi 116,5 dari 115,4. Sebaliknya, indeks ekspektasi konsumen atau IEK melemah menjadi 129,6 pada April 2026. Lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2026 sebesar 130,4. Jika dilihat secara lebih rinci, subkomponen IKE menunjukkan bahwa seluruh indikator tetap berada di zona optimis atau di atas 100. Meski satu komponen tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks ketersediaan lapangan kerja naik menjadi 108,8 pada April 2026 dari 107,8 pada Maret 2026. Dan indeks pembelian barang tahan lama meningkat menjadi 112,6 dari 109,2. Sementara itu, indeks pendapatan saat ini tercatat menurun menjadi 128,1 dari 129,2. Kedua, jumlah keberangkatan wisatawan nasional atau Wisnas ke luar negeri mengalami peningkatan pada Maret 2026. Jumlah keberangkatan Wisnas pada Maret 2026 meningkat 13,1% secara bulanan menjadi 793,2 ribu perjalanan. Peningkatan ini didorong oleh adanya periode libur Idul Fitri. Lebih lanjut, pergeseran Idul Fitri yang jatuh sepenuhnya pada bulan Maret di tahun ini juga mendorong peningkatan keberangkatan Wisnas yang melonjak 36,3% secara tahunan. Berdasarkan destinasinya, Malaysia masih menjadi destinasi utama Wisnas dengan 29,73% dari total, diikuti oleh Arab Saudi 13,79% dan Singapura 13,79%. Secara kumulatif, keberangkatan Wisnas pada kuartal 1 2026 mencapai 6,12 juta kunjungan atau tumbuh 7,3% secara tahunan dibandingkan dengan keberangkatan pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, kedatangan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia kembali menurun pada Maret 2026. BPS melaporkan jumlah kedatangan Wisman pada Maret 2026 mencapai 1,09 juta kunjungan atau turun 6,17% secara bulanan dibandingkan 1,16 juta kunjungan yang tercatat pada Februari 2026, serta melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak Januari 2026. Namun, secara tahunan, kedatangan Wisman masih mencatat pertumbuhan sebesar 10,50% secara tahunan dibandingkan 0,98 juta kunjungan pada Maret 2025. Berdasarkan negara asalnya, Malaysia masih menjadi negara asal utama Wisman yang datang ke Indonesia dengan 17,14% dari total Wisman, diikuti oleh Australia 12,01% dan Singapura 9,45%. Pada kuartal 1 2026, jumlah kumulatif kedatangan Wisman mencapai 3,44 juta kunjungan atau naik 8,62% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, kira-kira dengan kenaikan suku bunga BI, bagaimana sih dampaknya ke perekonomian Indonesia? Kenaikan suku bunga BI ini diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta inflasi domestik, sehingga kedepannya mampu menjaga ekonomi tetap resilient. Sekian pembahasan kita di episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.